على إقامة الدين واختيار منك في الأرض ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ajaza 'indahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallaha faqad fazal muttaqun wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim yaumul 'idil adhal mubarak. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di hari yang penuh berkah ini, di tanggal 10 bulan Zulhijjah, sungguh kita berada di hari dan bulan yang istimewa. Kita berada di hari terakhir dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah hari yang spesial. Keistimewaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-a'malu sholihu, yang amal soleh yang dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallah, amal soleh itu lebih dicintai, kecuali amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, apakah keistimewaan pahala kebaikan yang dikerjakan, amal ibadah yang dikerjakan 10 hari bulan Zulhijjah ini dapat membandingi pahala yang didapat orang yang pergi di medan perang, jihad di jalan Allah? Rasul menjawab, qala wala jihadu fi sabilillah, amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak dapat dibandingi oleh jihad fi sabilillah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika syai', kecuali yang dapat membandingi pahala kebaikan yang didapat pada hari pertama bulan Zulhijjah adalah orang yang pergi di medan perang namun tidak kembali. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, dan kita berada di puncak 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Yang kedua, kita berada di bulan yang istimewa pula. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan mulia.
4 bulan mulia dalam Al-Quran. Quran surat At-Taubah, Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam ketentuan Allah berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan itu diterangkan dalam sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, salasatun mutawaliyatun wa Rajab mudhar. 3 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah atau biasa kita sebut bulan Selo, Zulhijjah atau biasa kita sebut bulan besar, wa Muharram dan bulan Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka saat ini, pagi ini kita sama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Adha ini. Kita berada di bulan yang mulia dan hari yang mulia. Maka tidak ada yang lebih mulia, lebih baik kita kerjakan pada hari ini untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kualitas takwa haqqa tuqatih sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan kualitas takwa ingkang temen, takwa ingkang leres. Lalu takwa yang leres yang temen itu seperti apa? Para ulama kita mengatakan bahwa takwa yang sesungguhnya, takwa ingkang sejati nggih menika imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa ingkang leres, takwa ingkang temen adalah dengan segala daya upaya yang kita miliki kanthi mantep kita lampahi sedaya perintah-perintahipun Allah. Ugi kanthi mantep sak kuat tenaga kita berusaha nebi sedaya larangan-laranganipun Allah. Terlebih setiap momen Idul Adha ini Allah ingin menyampaikan kepada kita untuk menjadikan peristiwa yang terdapat pada keluarga Ibrahim alaihi salam sebagai contoh dan tauladan. Bagaimana ketakwaan yang dikerjakan oleh Ibrahim dan Ismail ini adalah sebagai contoh yang setiap tahun kita kerjakan. Dan Allah telah menegaskan Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada bagi kalian uswatun hasanah, contoh, suri tauladan, panutan untuk kita berkehidupan dalam sehari-hari, dalam diri Ibrahim walladzina, dan orang-orang keluarganya ma'ahu yang ada di sekitar Ibrahim. Contoh apa yang ingin Allah tampakkan kepada kita? Bagaimana ketakwaan, taat atas perintah Allah yang diperintahkan kepada Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim atas anaknya dikerjakan oleh beliau. Dan ini adalah gambaran bagaimana keluarga yang penuh keberkahan. Seorang ayah bertanya kepada anaknya, dan digambarkan dan diabadikan dalam firman Allah. Qala, berkata Nabiullah Ibrahim, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni atbahuka, Allah memerintahkan kepadaku, Allah memerintahkan, jika dikerjakan ini disebut takwa. Dengan tanpa otoriter, tidak keras, Nabiullah Ibrahim sebagai ayah mencontohkan kepada kita, meminta pendapat anaknya. Fangzur madza taro, wahai anakku, fangzur madza taro, apa pendapatmu atas perintah Allah ini? Qala,
menjawab Nabiullah Ismail, putra Ibrahim ini, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, kita sebagai hambanya wajib taat dan tunduk. Ya abatif'al, maka kerjakanlah yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insya Allah dengan kehendak Allah, engkau wahai ayahku akan mendapati aku dalam kondisi seorang yang bersabar. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ini adalah bentuk percakapan dalam suatu rumah tangga yang harus kita contohkan. Terlebih laki-laki adalah kepala rumah tangga, dan ini telah ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya laki-laki qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu para suami qawwamuna 'alan nisa menjadi pemimpin atas istri-istrinya. Dan ingat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, setiap pertanggungjawabannya, setiap tanggung jawab ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah juga di hadapan masyarakat. Kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Lalu apa yang didapat atas ketakwaan Ibrahim dan Ismail ini? Ini adalah ujian dari Allah, dan perintah itu wa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami ganti Ismail yang awalnya disuruh untuk disembelih oleh Ibrahim, wa fadainahu, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka ini menjadi syariat setiap Idul Adha kita melaksanakan ibadah kurban. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sejarah membuktikan cerita dalam Al-Quran bukan dongeng, dan ini pasti terjadi jika kita mau menjalaninya. Lalu apa hasil dari ketakwaan? Sungguh taat dan tunduk kita menjalankan perintah Allah akan berbuah keberkahan. Keberkahan yang banyak, dan ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jika penduduk suatu kampung, keluarga suatu rumah, amanu, mau beriman, menyempurnakan keimanannya, kanti mantap iman kepada Allah disempurnakan, wattaqau, setelah mengaku Islam, iman kepada Allah dibuktikan dengan wattaqau, menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangannya. Allah berjanji kepada keluarga ini, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sungguh jika keluarga itu mau beriman dan bertakwa, penduduk kampung, maka kami Allah pasti akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Minas samai, keberkahan ingkang turun saking langit berupa hujan, dari hujan menyuburkan tanaman, menghasilkan panen, ini namanya berkah. Wal ardi, yang kedua, Allah akan berikan, keluarkan dari dalam bumi yang kita pijak ini hasil-hasil yang melimpah. Walakin kadzdzabu, namun jika sebaliknya Allah mengancam kepada penduduk suatu kampung, keluarga
yang tidak mau beriman dan tidak mau menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka jalan yang dia ambil tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau mengerjakan sholatnya, maka kami Allah akan siksa atas pekerjaan perbuatan yang mereka kerjakan. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Maka di momen Idul Adha yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita mantapkan lagi, kita kuatkan lagi diri kita jaga yang menjadi tanggung jawab kita, istri dan anak kita dari api neraka. Karena ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian, anak, istri, dari api neraka dengan cara menerapkan ketakwaan yang ketat dalam rumahnya. Maka fa insyaallah sudah dicontohkan dalam kisah sejarah Nabiullah Ibrahim dan Ismail, ketakwaan ini akan melahirkan hamba-hamba yang bertakwa. Maka dari Sayyidina Ibrahim ini kita sebut sebagai Abul Anbiya. Nabi Ibrahim mendapat julukan Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Karena dari Sayyidina Ibrahim ini lahir begitu banyak nabi dan rasul, sehingga yang terakhir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita itu masih dzurriyyah, keturunan Nabi Allah Ibrahim. Maka jika kita mengharapkan keturunan-keturunan yang soleh, maka kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim atas keluarganya, menerapkan ketakwaan, ketat dalam perintah, menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Maka insyaallah di momen Idul Adha ini, Allah menguatkan kita, menjadikan hamba yang muttaqin. Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari ganasnya api neraka, diselamatkan dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun azim, yawmun nahri wat takbir, yawmut ta'ah wal furqan wal qurban ilallah bil ikhlasi wat ta'ah wa akthiru min dzikrillahi ta'ala wa sallu arhamukum wa ahsanu ilal fuqara'i wal masakin. Faqala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa nusukana wa ta'atana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma dfa annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa zalaziha wal mihan ma dhahara minha wa ma baton wa an qaryatina dusun baqon khoso
wa an qaryatina dusun baqo khosoh wa an sayri buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.